240-204-5018. Dan di samping saya ada Saya Samsudadi Permaputra dengan NIM 2404524. Dan di depan saya Alfa Rifki dengan NIM 240204502026. Dan di samping kanan saya atas nama Mujadid dengan NIM 240204501029. marilah kita simak penjelasan mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Cekidot. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya, biasa disebut dengan PLTS, adalah suatu sistem pembangkit listrik yang menggunakan radiasi sinar matahari sebagai sumber daya untuk menghasilkan energi listrik melalui sel surya atau biasa disebut fotovoltaik. Proses ini mengubah radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Energi matahari adalah sumber daya yang ramah lingkungan dan memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Hal ini dikarenakan proses konversi energi sinar matahari menjadi listrik. Tidak ada polusi yang dihasilkan. Selain itu, adalah sumber energi yang melimpah alamiah dan tersedia sepanjang tahun, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia. Adapun komponen utama PLTS seperti panel surya, inverter, dan baterai. dalam bidang teknologi tenaga surya terbagi menjadi 3 bagian sistem. Nah, yang pertama PLTS off grid, dan yang kedua adalah PLTS on grid, dan yang ketiga adalah PLTS hybrid. Yang dimana ini semua terintegrasikan dari teknologi-teknologi yang lain. PLTS menggunakan panel surya atau solar panel yang dimana terbuat dari sel fotovoltaik PV. Sel fotovoltaik ini biasanya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi arus listrik searah DC melalui efek fotovoltaik. Nah, kemudian untuk mengubah arus tadi digunakanlah inverter, di mana inverter ini mengubah energi arus searah menjadi arus bolak-balik, yaitu AC. Nah, adapun kinerja dari panel surya ini, yaitu panel surya menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik searah DC. Kemudian arus DC ini diubah menjadi arus AC, di mana inverter di sini yaitu mengubah arus DC menjadi arus bolak-balik AC. Kemudian digunakan dalam sistem kelistrikan rumah atau industri. Nah, pada penyimpanannya, jika sistem dilengkapi dengan baterai, listrik yang dihasilkan disimpan untuk digunakan ketika tidak ada cahaya matahari. Nah, pada distribusi listrik, energi yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke perangkat listrik atau disalurkan ke jaringan listrik rumah. Adapun kelebihan pembangkit listrik tenaga surya, yang pertama itu menggunakan sumber energi terbarukan. Energi surya atau sinar matahari merupakan sumber energi terbarukan, terdapat di berbagai daerah dan selalu tersedia setiap hari. Energi ini tersedia untuk semua orang, dan para ilmuwan memperkirakan akan tersedia setidaknya 5 miliar untuk tahun ke depan. Yang kedua itu perawatan yang mudah dan murah saat Anda menggunakan tata surya. Anda tidak memerlukan banyak perawatan, pembersihan rutin beberapa kali dalam setahun sudah sangat cukup. Selain itu, biaya pemeliharaannya rendah. Produk sel surya biasanya memiliki garansi 20-25 tahun. Jika ada bagian yang perlu diganti, itu hanya inverter. Inverter ini hanya boleh diganti selama 5-10 tahun digunakan. Selanjutnya yang ketiga, dapat diterapkan pada berbagai fungsi energi matahari yang menghasilkan listrik, dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja di daerah terpencil yang jauh dari pasokan listrik pemerintah. Sel surya dapat digunakan untuk menyimpan energi listrik dan panas di malam hari. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga surya. pengaplikasian PLTS
Pembangkit listrik tenaga surya PLTS merupakan salah satu energi baru terbarukan yang sedang dikembangkan di Indonesia. PLTS banyak dipasang di industri maupun di rumah tangga. Alasannya pemasangan PLTS di industri rumah tangga adalah untuk mengurangi tagihan di listrik di PLN dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain ini, PLTS juga dipasang di daerah terpencil atau daerah yang tidak ada PLN. PLTS mempunyai potensi perkembangan yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Energi Daya Sumber Mineral tahun 2019, potensi PLTS di Indonesia sebesar 207,8 gigawatt dan hanya menggunakan sekitar 23 MW. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai topik pembangkit listrik tenaga surya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.